مولاي صل وسلم دائما Bismillah, أبدا Assalamualaikum على warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian di rumah selalu mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat waktu luang. Yang nikmat-nikmat tersebut pergunakanlah sebaik-baiknya untuk beramal kebaikan. Pergunakanlah nikmat yang ada untuk berwalidain kepada orang tua kalian, dan pergunakanlah nikmat itu dengan sebaik-baiknya agar apa? Agar nantinya kita akan selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat tersebut apabila kita bersyukur dan mau menggunakan nikmat itu dengan sebaik mungkin. Nah, anak-anakku sekalian, di sini Ustadz mau membawakan sebuah tema terkait tentang barang ini, yaitu mengenai sebuah HP, atau dalam bahasa yang sering kita dengar yaitu tentang gadget. Yaitu tentang apa? Tentang dampak gadget terhadap perkembangan anak. Nah, perlu kita ketahui ya, bahwasanya gadget atau HP ini adalah sebuah barang yang sering dan sangat sering kita pakai. Bahkan ketika kita memakai gadget, kita lebih banyak memakai ini daripada kita memakai ini, Al-Quran. Ya. Bahkan hampir setiap hari, setiap waktu, setiap saat pemakaian gadget ya lebih banyak daripada pemakaian Al-Quran. Lebih tepatnya kita lebih banyak membuka tentang gadget. Karena apa? Gadget lebih menarik. Padahal hal itu salah. Ya. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya gadget membawa sebuah dampak, beberapa dampak yang sangat-sangat bisa merugikan bagi manusia dan bisa juga menguntungkan bagi manusia. Nah, apa itu? Nah, dampak yang pertama adalah dampak positif atau dampak yang bisa menguntungkan. Gadget itu bisa ya, ketika kita membuka gadget, kita akseskan dengan internet, maka di HP ini kita bisa mengakses informasi-informasi yang belum kita ketahui melalui Google. Tapi ada juga dampak negatif daripada gadget ini. Apa itu dampaknya? Terlebih dampak terhadap perkembangan. Salah satunya adalah gadget ini bisa kita akses juga terkait game online. Nah, game online itulah yang kita nanti bahas, bahwasanya game online itu akan membawakan dampak terhadap psikis. Dampaknya apa saja? Yang pertama, ketika kita sering bermain game online dengan menggunakan gadget ini, otomatis terjadi apa? Maka kita akan merasa bahwasanya game itu adalah keseharian kita atau rutinitas yang kita selalu kerjakan. Ketika kita terpaku kepada game, maka kita akan menjadi anak atau orang yang bisa dikatakan kecanduan ketika sering menggunakan game online atau melakukan permainan game online tersebut. Dampak yang sangat tampak ya ketika kita sering bermain game online adalah yang pertama, kita menjadi anak atau orang yang mudah sekali tersinggung. Yang pertama itu. Yang kedua, kita bisa menjadi anak atau orang yang sangat mudah emosi, dan juga menjadi anak atau orang yang sangat mudah untuk marah, emosi, tersinggung, agresif, dan segala macam. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ketika kita selalu memainkan game yang ada di sini tanpa kita bisa melihat atau kita bisa memanage waktu dengan baik, maka yang terjadi adalah kita akan bergantung kepada game tersebut. Semuanya tergantung pada game tersebut dan dampaknya sangat luar biasa sekali. Itu baru dampak psikisnya atau dampak mental. Dari dampak fisiknya apa? Ketika kita sering bermain game online, maka hal itu akan berpengaruh kepada saraf mata, saraf otak, dan itu akan mengakibatkan kelelahan. Jika itu terus-menerus dilakukan, maka yang akan terjadi adalah kita bisa saja mengalami yang namanya kerusakan di mata ataupun di saraf otak, dan yang dampak yang paling mengerikan adalah kematian. Itu bisa kita peroleh ya dari situs-situs internet. Coba aja kita buka mengenai dampak-dampak daripada game terhadap fisik ya. Secara psikis itu tadi, dia akan menjadi mudah agresif, mudah emosi, mudah tersinggung. Kenapa? Karena ketika kita sudah terlalu terpaku kepada gadget, terlalu terpaku kepada ini yang namanya HP, maka
akan menimbulkan sebuah masalah kesehatan mental tentunya. Yang itu akan berdampak kepada proses perilaku ya, perilaku manusia akan tampak di perilakunya, dan kita ya tidak bisa mengelak ya ketika itu udah terjadi di perilaku dan nampak di perilaku. Maka untuk mengatasinya tentunya bukan suatu hal yang mudah. Perlu dilakukan banyak terapi-terapi supaya bisa menormalkan kembali terkait tentang dampak tersebut. Jadi kesimpulan daripada tema yang Ustadz bawakan tadi adalah, yang pertama, gadget itu membawa dua dampak. Yang pertama ada dampak positif, yaitu kita bisa mengakses informasi yang kita belum ketahui melalui internet, yang kita akseskan melalui HP ini ya, gadget ini. Terus yang kedua ada dampak negatifnya, yaitu apa aja dampak negatifnya? Ya tadi tuh, ketika kita terlalu banyak menggunakan ini gadget, maka yang terjadi kita akan menjadi orang yang penuh dengan depresi. Orang yang mudah depresi, mudah tersinggung, mudah emosi, yang nanti pada endingnya akan berdampak kepada fisik juga. Ya tadi itu yang sudah saya sebutkan di awal, fisik akan menjadi mata ya, terutama mata dan otak dan saraf. Itu akan menjadi cepat lelah, dan endingnya akan berakibat fatal berupa sampai kematian tadi ketika kita terus-menerus melakukan yang namanya bermain gadget tersebut. Terus selanjutnya, kesimpulan selanjutnya, bermain itu boleh. Silahkan kalian gunakan gadget ini. Silahkan kalian gunakan HP ini. Boleh, silahkan. Asalkan kalian harus mengetahui time atau waktu-waktu supaya dampak-dampak yang tadi, yang negatif tadi itu dari sini itu tidak terjadi. Begitu ya yang bisa Ustaz sampaikan. Ada kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.